Kak Mia, kami persilakan. Saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI dan seluruh anggota. Yang saya hormati juga, ini banyak sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat abang saya ini di sini. Pertama, Dr. Luhut Pangaribuan. Ini sahabat abang saya ini. Terima kasih, lebih dulu saya disebut ya, bukan dari sana. Iya, enggak apa-apa. Karena yang senior juga, Pak. Sahabat saya juga Bapak Hari Puntu. Ini juga sahabat abang saya ini, Pak Indra Sanun Lubis ya. Juga Profesor Dr. Otto tapi tidak hadir ya. Saya harapkan berikutnya hadir. Tidak hanya anggotanya yang hadir. Juga Bapak Muhammad Isnur SH MH dari YLBHI. Bapak Junivan mana ini? Udah balik? Ya, ke toilet, ke belakang. Ke toilet, oke. Dan saya juga mau memperkenalkan anggota saya yang hadir pada hari ini. Ya, yang lain juga mengenalkan, jadi saya harus mengenalkan juga. Walaupun kita udah saling kenal semua, Kak. Silakan, Kak, diperkenalkan. Oke. Yang pertama, Sekjen KAI Bapak Apolos Jarabonga SHMH. Ya. Yang kedua, Bapak Petrus Balapationa SHMA, Wakil Ketua Umum. Yang ketiga, Dr. Andi Irman Putra Sidin SHMH. Waduh, ini Puang nih. Hormat Puang. Waduh. Nanti saya nyuruh juga kasih masukan dari Bapak Andi Irman. Yang keempat, Bapak Jamaluddin Kudubun. Ya. Udah, ini SHMH. abang saya ini. Ya, Wakil Ketua Umum. Dr. Tohom Purba SHMH, Wakil Ketua Umum juga. Siapa? Dr. Ibrani SHMH, Wakil Sekretaris Jenderal. Waalaikumsalam. Dr. Binsar, Wakil Sekretaris Dewan Kehormatan. Bapak Leo Tolstoy. Siap. Ya, SHMH, anggota Dewan Kehormatan. Ini Pak Leo ini mantan jaksa ini. Ya. Bapak Dr. Matius, Ketua DPD DKI Jakarta. Bapak Budi Asmara Esa, ini juga Ketua DPD KAI Jambi. Jadi saya undang juga yang dari daerah. Betul. Supaya mereka bisa menyampaikan apa isi rapat kita hari ini. Betul. Dr. Irfan Ardiansah, SHMH, Ketua DPD dari Riau. Jadi jauh-jauh datang nih Pak, Bu. Walaupun ongkos tiket udah mahal sekarang ini kan. Uzwan Fajarudin Marpauk Esa, salah satu ketua bidang kita. Tadi kita sudah banyak mendengarkan masukan-masukan dari sahabat-sahabat kita, ketua-ketua organisasi advokat. Memang mengatur organisasi advokat ini nggak gampang, Pak. Betul. Ya, tidak gampang. Mengatur advokatnya juga nggak gampang. Saya mengalami soalnya. Betul. Anggota saya Kongres Advokat ini ada 40.000 di seluruh Indonesia. Kita berdirinya tahun 2008. Waktu itu Bapak Indra Sanun Lubis terpilih sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia yang pertama. Mereka almarhum, secara aklamasi saya dipilih menggantikan, meneruskan perjuangan Bapak Indra Sanun Lubis. Bukan karena dia abang saya, tapi saya ikut juga berjuang untuk organisasi advokat ini. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota yang telah merespon persoalan-persoalan rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dengan cepat. Multibar sangat diperlukan karena kita dulu udah pernah membentuk single bar. Ujung-ujungnya berantem, Pak, ribut, ya kan? Jadi cobalah kita menjadikan multibar organisasi advokat ini. Tapi memang dengan ada syarat. Seperti Bapak Junifer tadi katakan, harus ada DPD, DPP, dan DPC.
di setiap daerah. Jangan juga yang sekarang ini saya lihat, mungkin ada 100 ya, organisasi advokat nggak jelas, yang nggak jelas. Terus terang saya bilang, 10 orang berkumpul, bentuk organisasi advokat, daftar di Dirjen AHU, diterima dan disumpah Pak. Nah, itu nggak benar juga. Saya sudah juga menyampaikan kepada Dirjen AHU, janganlah diseleksi siapa yang mendaftar. Kalau enggak ya seperti sekarang ini, ada 100 mungkin. Sedangkan kita tahu advokat itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi kita nggak mau juga dimasukin yang nggak benar di organisasi advokat ini. Dan juga seperti kami juga berdirinya melalui kongres advokat ini. Kalau bisa ya melalui kongres lah. Ya, itu juga syarat-syarat yang mungkin nanti dimasukkan di undang-undang advokat. Selama ini mungkin kenapa itu bisa didaftarkan karena hanya undang-undang perkumpulan, Pak. Jadi bukan jadi saya harapkan sekali berkaitan dengan rancangan undang-undang advokat perlu dibuat undang-undang tentang pendirian organisasi advokat supaya lebih terseleksi. Kita juga membutuhkan advokat di negara kita ini. Penduduk kita itu ada 128 juta jiwa. Advokat cuma berapa? Mungkin satu advokat 2.000 orang yang dia bisa ini handle. Tapi nggak akan bisa saya pikir. Ya lihat di Amerika. Ya, satu orang advokat bisa menghandle 8 orang rakyatnya. Itu juga kita pikirkan. Jadi organisasi advokat ini perlu juga diperluas ya. Jangan single bar, tapi dengan ada syarat-syaratnya, dengan ada ketentuannya. Perlu dibentuk Dewan Advokat Nasional. Itu perlu sekali. Saya dukung yang mengusulkan untuk dibentuknya Dewan Advokat Nasional. Itu harga mati lah kalau untuk kita. Ya Pak Junifer ya, sahabat saya juga ini. Tapi memenuhi syarat menurut undang-undang untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat. Dewan Advokat Nasional bertugas selama 5 tahun dan bersifat komisioner, serta tidak melaksanakan tugas sebagai advokat selama menduduki jabatan Dewan Advokat Nasional. Ada juga saya yang tidak setuju dengan Pak Junifer. Tadi dia bilang biayanya dari advokat, ya, dari organisasi advokat. Nanti berantem lagi kita, ya kan? Kenapa? Karena macam saya 40.000 anggota saya. Yang lain mungkin ada 10.000, peradinya ada 70.000 ya. Nanti soal keuangan berantem lagi kita Pak, ya. Jadi lebih bagus saya bilang dari APBN. Saya setuju dengan Pak Luhut. Setuju ya Pak? Jangan salaman kita ya. Jadi saya harap juga Pak Junifer berubah pikiran ya untuk itu ya. Kita ini semuanya bersahabat ini, sudah seperti saudara sebenarnya ya. Jadi tidak adalah egoisan lagi ke depannya. Dan tadi ada juga yang bicara soal yang lalu, udah lewat itu yang lalu Pak ya. Yang ke depan yang kita lihat sekarang ini, bagaimana organisasi advokat ini dihargai di seluruh Indonesia. Advokat sebagai penegak hukum diberikan hak yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim, KPK, PPNS, dan penegak hukum lainnya. Karena gini Pak, kita ini setara semuanya nih. Advokat ini setara dengan polisi, jaksa, hakim. Cuman kita ini nggak dibayar sama pemerintah Pak, cari duit sendiri kita, ya kan? Nah, jadi perlulah ini dibicarakan lagi. Dan juga benar kan? Kita nggak dibayar kan? Dari uang kantong sendiri kita apa-apa. Ada juga perlu dibicarakan, kami ini mempunyai LBH Bu. 60 anggota LBH kita di seluruh Indonesia. Itulah sumbangsih kita dari Kongres Advokat Indonesia untuk rakyat Indonesia mencari keadilan. Free itu Bu, gratis. 60 kita punya. Advokat, mana dia tadi? Peduli Bangsa namanya. Jadi coba Ibu bisa klik. Bapak pimpinan juga ya, kita sudah berdiri 60 LBH kita di seluruh Indonesia.
Antara lain juga karena kita setara dengan penegak hukum lainnya. Kalau kita mengunjungi klien kita sewaktu-waktu yang ada di dalam rumah tahanan maupun LP untuk kepentingan hukum klien tanpa memerlukan izin dari pihak manapun. Cobalah, ya, kita ini advokat. Jangan juga mengunjungi Pak klien kita di LP atau di mana, handphone nggak boleh bawa, tapi polisinya punya Pak, ya kan? Tidak boleh bawa handphone, betul-betul steril. Janganlah, kita ini kan setara Pak, ya, dengan penegak hukum lainnya. Dan kita juga mau pada saat penangkapan, penggeledahan, penyitaan oleh penyidik wajib ditanyakan kepada tersangka untuk dapat menghubungi advokat pada saat dilakukan tindakan tersebut. Jadi kita yang keadaan-keadaan seperti ini juga kita perhatikan. Jangan kita hanya bicara organisasi advokat, ke bawahnya kita tidak melihat hal-hal yang seperti ini. Ya. Karena ini kewenangan advokat. Saya dulu pernah sama abang saya almarhum Indra Lubis menghadap ke Mahkamah Agung. Kita berdua untuk menanyakan advokat, organisasi advokat ini yang sudah banyak ini. Apa dijawab Mahkamah Agung? Ibu, tolonglah berembuk dengan organisasi lainnya. Bagaimana? Kenapa takut, saya bilang, ya kan? Sampai Pak Indra bilang waktu itu banyak organisasi advokat Pak. Ijazahnya dibuat Pak. Di Senen sana, di Kopi di sana itu Pak. Katanya. Tahu-tahu bisa disumpah. Itu yang kita nggak mau Pak. Ya, janganlah advokat ini jadi seperti itu. Kalau bisa terkontrol, kenapa tidak gitu? Saya rasa bisa dikontrol ini Pak semuanya. Kalau kita juga organisasi yang lain ini kompak bersama-sama bagaimana menjadi organisasi advokat ini yang terbaik di negara Republik Indonesia ini. Penguatan profesi advokat merupakan fondasi bagi tegaknya negara hukum dan keadilan substantif. Tanpa advokat yang independen, profesional dan terlindungi, maka prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia tidak akan terwujud secara optimal. RUU Advokat harus menjadi tonggak reformasi profesi advokat yang tidak hanya menyelesaikan persoalan internal, tetapi juga memperkuat sistem peradilan nasional secara menyeluruh. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Presiden kita yang sekarang ini, Bapak Prabowo, yang mana penegakan hukum membaik sekarang ini di pemerintahan Bapak Prabowo ini. Pertama, pemberantasan korupsi habis-habisan diberantas sama Pak Prabowo. Antara advokat sebagai APH dan aparat penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, hakim, KPK. Yang saya lihat di sini sederhana Pak. Ketika ada istilah obstruction of justice yang merupakan antitesa terhadap tugas-tugas advokat yang dilarang atau dibatasi, ini jadi persoalan. Maka perlu ada suatu pasal atau aturan yang mengatur perlindungan ketika advokat menjalankan tugasnya lantas dihalang-halangi baik oleh polisi, jaksa, hakim, KPK, maka ini perlu ada perlindungan khusus. Apakah itu yang namanya obstruction of legal atau obstruction of execution, itu perlu diatur. Mungkin lebih bijak nanti ada pada Komisi 3 yang mengaturnya. Karena begini, yang berikut ada persoalan di samping kekebalan tadi, baik pidana maupun perdata, yang saya minta advokat berhak menolak memberikan keterangan tentang kliennya dan tidak dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum lainnya. Karena dilindungi oleh hukum dengan alasan apapun. Maksud saya begini Pak, yang namanya rahasia klien beda dengan dia ditangkap di dalam tertangkap tangan atau melakukan kejahatan. Rahasia klien itu adalah bentuk perlindungan sama dengan dokter, sama dengan pendeta. Apapun itu tidak boleh dipaksakan untuk dikasih tahu. Atau diminta dari advokat itu. Bahwa apapun ada di undang-undang advokat, pasal itu bisa dipaksakan. Saya mohon dalam pertemuan ini ada pasal khusus yang melindungi advokat.
alasan hukum apapun atau oleh aparat penegak hukum siapapun tentang rahasia klien harga mati. Tidak boleh diberikan. Dan itu ada hak advokat selain hak imunitas 2 tadi. Saya tambahan sedikit dengan tidak, supaya kita jangan tersesat di dalam proses ke belakang yang rekan-rekan tadi sampaikan. Ada 2 peristiwa hukum sebelum kenapa kami senang untuk setuju dengan multibar. Peristiwa ini adalah ada putusan Mahkamah Konstitusi 101 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pradi dan KAI sama-sama organisasi advokat. Bahwa artinya tidak ada lagi di situ yang namanya single bar. Yang kedua ada peristiwa hukum, ada teman-teman saya yang hadir di sini. Ada Pak Junifer, kita hadir di Mahkamah Agung dalam peristiwa hukum yang sangat penting. Ketua Mahkamah Agung merintis untuk diadakan rekonsiliasi antara KAI dan Pradi. Itu pun tidak bisa, Pak. Jadi kita jangan dipaksakan untuk berumah tangga lagi, lebih baik kita pisah saja. Satu rumah nggak mungkin. Ya, kenyataan sekarang ini kita ada berapa banyak di sini yang setuju tentang multibar. Jangan kita mengabaikan itu dan jangan kita membawa kita kepada kehancuran untuk berantakan. Gitu.